Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Marilah bersama kajian malam ini kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pada bahasan juz 17 dan juz 22, membahas halaman 7 sampai 13 dari juz tertentu. Kemudian dari sebaran data juz itu ditemukan diantaranya pada juz tertentu yang halaman 7 sampai 13-nya itu berjumlah 74 ayat, yang kalau dirujukkan ke surah 74 itu adalah surah Mudatsir. Dan juz tertentu yang pada halaman 7 sampai 13-nya itu 74 ayat, ditemukan ada dua juz, yaitu juz 17 dan juz 22. Halaman 7 sampai halaman 13 itu merupakan kekuatan atau kelemahan. Bisa menjadi ayat-ayat yang tersebar pada 74 ayat dari juz 17 dan 22 itu menjadi kekuatannya, namun sebaliknya juga bisa menjadi kelemahannya. Yang pemahaman mengenai kekuatan kelemahan itu ya tersebar pada seluruh ayat yang ada, satu persatu dari ayat-ayat yang ada itu bisa ditadaburi untuk menggali apa, ada pesan apa mengenai kekuatan, sebaliknya bagaimana itu bisa menjadi kelemahan. Secara umum, nah ini bungkusnya. Jadi kalau 74 itu berupa sel-sel itu, maka dibungkus pada lingkaran besar, itu namanya surah Al-Mudatsir. Nah ini bahasanya umum, Mudatsir. Ini Al-Mudatsir. Al-Mudatsir surah 74 yang jumlah ayatnya 56. Huruf dasar, huruf dasarnya ini berakar dari dal sa'ro. Dasaro itu berarti hapus, menjadi kotor atau menjadi berkarat. Itu huruf dasarnya. Kemudian nanti bisa terjadi ubahan dasaro dan lain-lain, termasuk membentuk kata Al-Mudatsir. Al-Mudatsir itu asalnya adalah Al-Mutadatsir. Dalam perubahan, kalau dikaji dari sorofnya, itu asalnya adalah Al-Mutadatsir. Tetapi kemudian prinsip bahasa itu kan bagaimana melafalkannya itu menjadi enak. Melafalkannya menjadi enak, tidak memberatkan. Karena itu tak itu dihubungkan pada dal itu menjadi Al-Mudatsir. Al-Mudatsir ada beberapa arti, salah satunya adalah yang berselimut. Yang berselimut. Berselimut itu menunjukkan perbuatan-perbuatan menutupi, menyembunyikan. Berselimut itu juga mencerminkan seorang yang berlindung, tidak mau mengambil risiko. Orang berselimut itu kaitannya dengan orang apa? Tidur. Nggak umum ya, selimutan terus untuk lari-lari itu nggak umum. Terus orang tidur itu konotasinya dengan kemalasan, malas.
orang berselimut bersembunyi itu juga bisa karena adanya fobia atau takut, maka dia berusaha untuk menghindar. Jadi ada hal lain yang tercermin dari berselimut itu adalah menghindar. Ini arti secara kata dan kandungan pengertiannya. Ada juz 17 yang hadir enggak ini? Enggak ada ya? Enggak ada. Ya sudah, enggak jadi. Iya. Nah itu nanti kalau ketemu orang juz 17 selalu ditemukan dia mesti punya fobia-fobia tertentu. Belum pernah ketemu juz 17 yang tidak memiliki fobia tertentu. Ada takut pada ketinggian, ada takut pada api. Kalau api kompor aja takut. Api kompor padahal wanita itu. Api kompor takut. Atau ada panas takut. Pada setrika itu takut. Macam-macam selalu ditemukan. Terus kalau juz 17 atau 22 itu yang apa itu dominan tidurnya itu ya akan terlalu banyak waktu yang ia habiskan untuk tidur. Itu yang bisa diamati langsung. Baik, kembali pada Al-Mudaththir. Ini ro huruf ke-10, sa huruf ke-4, karena ini double, ada tasdid 4 kali 2 menjadi 8. Ini di sini asalnya ta, tetapi diidghamkan, maka dalnya menjadi tasdid dal 8, 2 kali 8 sama dengan 16. Minnya 24, al 31. Jumlah seluruhnya 89. Jadi surahnya itu surah 74, sedangkan nilai katanya itu 89. Al-Mudaththir dari kata dasaro ini angkanya menjadi 22. Nah, ini juz 22. Dengan nilai angka Al-Mudaththir itu 89 yang kalau dibadat menjadi 17. Ini 17. Jadi ini bahasan pada Al-Mudaththir itu pada juz 17 dan 22. Nah, ini potretnya itu seperti itu. Tapi pola seperti ini tidak selalu ditemukan pada apa itu timbaan juz yang lain. Selalu ada sesuatu yang berbeda, tidak selalu ditemukan sesuatu yang polanya sama. Al-Mudaththir yang menutupi, menyembunyikan, tidak mau mengambil risiko. Orang ketika memilih untuk tidak aktif, tidak berbuat, sering itu sebagai keputusan untuk tidak ambil risiko. Berarti mencari aman. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, ya orang harus punya keberanian untuk mengambil risiko. Kalau diartikan menurut kata begini saja, tampak arti yang kesemuanya itu negatif. Tapi kandungan keseluruhan itu ada positif. Karena di balik ini positifnya itu bisa juga berarti satu bentuk kehati-hatian. Nah, tidak berbuat dulu. Menenangkan diri, tidak gegabah, itu cuatan dalam sikap yang positif. Karena dari kandungan surah ini surah yang luar biasa, karena berselimut
itu langsung dikaitkan dengan aktivitas berdakwah. Karena al-mudassir kum fa'anzir. Lanjutannya ayat kedua itu adalah kum fa'anzir. Bangkit, bangun, kemudian memberikan peringatan, itu dengan keberanian mengambil risiko. Tidak lagi menyebarkan secara sembunyi-sembunyi, tapi sudah berani terang-terangan dan hilang ketakutan. Karena itu di sini nanti ada yang namanya rasa takut yang terpuji. Ada takut yang terpuji. Nah, kun fa'anzir itu tampak di sini 16 dengan 24 ini menjadi 40. 40 itu adalah kata jahadah, jihad bersungguh-sungguh. Itu di balik al-mudassir itu di tengah-tengahnya itu ada kandungan dalam rangka jihad, berbuat dengan kesungguhan. Artinya sama aja secara bahasa. Al-muzammil itu juga yang berselimut, al-mudassir itu yang berselimut. Tapi kalau al-muzammil itu berkenaan dengan membangun potensi, membangun potensi. Sedangkan al-mudassir itu sudah jihadnya, karena kum fa'anzir. Tapi kalau al-muzammil di situ ada perintah untuk apa? Yang pokok di al-muzammil itu terkait untuk membangun potensi itu. Sholat malam. Sholat malam itu untuk membangun potensi. Baru 74-nya itu bergerak. Wong ora tahu tahajud, ora tahu sholat malam, terus apa itu bergerak dakwah, tidak punya kekuatan apa-apa. Daya dobraknya itu nggak ada. Jadi membangun potensi itu pada 73 itu membangun kekuatan ruhiyah, karena 73 itu ar-ruh. 73 itu ar-ruh. Ruh saja itu 42. Lalu ketika ruhnya itu diikat oleh faktor penentu al, maka menjadi 73. Jadi membangun ruhiyahnya dulu pada muzammil, baru ke aktivitas perbuatan nyatanya untuk menjadi seorang juru pengingat. Itu al-mudassir. Al-mudassir itu 74, jumlah ayatnya 56. Yang langsung angka 56 ini adalah kata zaukun, rasa. Maka ada kecenderungan juz 17 dan 22 itu yang pertama-tama menjadi karakternya itu sering menyembunyikan rasa. Yang ini kalau dijumlah menjadi 130, 13 titik, sedangkan titik ini 13, maka 13 dengan 13 itu menjadi 26. 26 itu adalah kata sitron, artinya melindungi atau tutup, menutupi. Nah, ini bisa menutupi rasa atau rasanya tertutup. Bisa menutupi rasa atau rasanya tertutup. Kalau menutupi rasa, maka ini dia tidak mau menunjukkan apa yang ia rasakan itu pada orang lain. Itu kalau menutupi rasa. Tapi kalau rasa tertutup, dia tidak memiliki kepekaan rasa, maka itu menjadi kelemahan. Orang yang tidak memiliki kepekaan rasa.
rasa. Itu kalau bahasa Jawa itu ya dengan rumongso segala macam itu akan hilang. Maka yang diperlukan nanti itu selimut ini harus dibuat itu sebagai tabir yang menutupi sitron, itu sebagai tabir sitron tabir. Yang untuk gerak itu harus dibongkar, tutup itu harus dibuang nantinya. Tapi ini belum ke sana bahasanya. Tetapi yang namanya sitron melindungi atau menutupi, dia menjadi terlindung atau tertutup, itu nyangkut keseluruhan modal dan potensi 5 titiknya. Karena 26 ini adalah huruf waw. 26 ini adalah huruf waw. Waw berarti waktu, modal, dan potensi. Dan potensi itu adalah potensi 5 titik. Potensi 5 titik. Jadi karena sering menutupi rasa atau rasanya menjadi tertutup, itu pengaruhnya nanti pada keseluruhan 5 titiknya, rentetannya pada ke-5 titiknya. Nah, kalau modal potensi 5 titik ini tertutup, terlindungi, maka juz 17 dan 22 sering tidak bisa melihat apa sesungguhnya potensi-potensi yang ada pada dirinya. Dia tidak tahu kelebihannya, tidak tahu kekuatannya. Itu yang menjadi kelemahannya, karena masih tertutup. Nah, untuk mau terbuka itu apa? Jadi dikatakan asalnya adalah al-mutadatsir, bukan mudasir tapi al-mutadatsir. Ketika ini diidghamkan menjadi sini, ini asalnya 3. Kemudian di sini menjadi 8. Selisihnya berapa? 5 ini jim. 5 ini jim. Maka sifat-sifat negatif menutupi, sembunyi, tidak mau ambil risiko, tidur malas, hobi, takut, itu akan dapat diubah. Caranya adalah dengan membangkitkan kesadaran mengenai tujuan, apa yang bisa dijangkau. Ini cara komunikasi atau mempengaruhi orang juz 17 dan 22 supaya dia punya keberanian mengambil risiko, dia menjadi lebih terbuka, tidak lagi menyembunyikan diri, terhindar dari banyak tidur, malas, dan takut. Itu perlu penyadaran mengenai tujuan, apa yang bisa dijangkau, apa yang bisa diraih dari setiap sesuatu. Nah, termasuk merintah anak itu, maka tidak hanya langsung instruksi, tetapi ada penjelasan setiap perintah, setiap perbuatan itu yang bisa dicapai nantinya apa. Itu baru bisa dipengaruhi, diminta untuk melakukan sesuatu. Karena namanya sifat malas itu akan muncul ketika dia melihat sesuatu itu tidak cocok dengan pandangannya, dengan keinginannya. Karena itu juz 17 dan 22 itu sering, pada bahasan yang lalu, mereka ini sering membuat aturan-aturan sendiri.
Nah, itu dianggap sebagai satu kebenaran, sesuatu yang ditetapkan sendiri, membuat aturan sendiri yang bisa saja berbeda dengan orang lain. Tapi dia menganggap itu sebagai kebenarannya. Nah, kalau tidak cocok dengan aturannya yang ia kembangkan sendiri, itu muncul adalah kemalasan. Ini nggak ada yang bisa ditanya ini karena juz 17 dan dua-duanya nggak ada. Nah, nanti kalau ketemu aja dengan apa itu di cross checkkan, tapi ya dengan cara yang apa itu, yang layina, yang halus, yang nggak tokcer gitu, karena dia kan nggak tahu kajian ini. Termasuk nanti akan terbuka potensi-potensinya itu dengan jalan penjangkau ini. Selain tertutupnya potensi-potensi yang ia miliki sehingga dia tidak bisa melihat kekuatannya, tidak bisa melihat bakatnya, kelebihannya, dan juga merusak potensi itu ketika ia terjebak pada kebenaran semu, yaitu menutupi keburukan-keburukannya. Karena itu pada surah Al-Mudaththir ayat yang keberapa ya? Ketiga atau keempat? Ketiga ya. Warrujza fajur. Langsung rizun. Maka dan dari perbuatan-perbuatan kotor, maka engkau berpindahlah, engkau berhijrahlah. Diminta untuk hijrah. Nah, hijrah itu hajaro. Nah, di situ ada huruf jim sini. Berarti aktivitas itu menjadi terbuka, artinya dilakukan itu kalau jelas apa tujuannya. Apa yang bisa diperoleh, apa yang bisa dijangkau, apa yang bisa diraih. Hajaro itu. Nah, nanti kalau itu diberikan, maka nanti di sini termasuk dia akan mau menempuh kesukaran nanti. Warrujza fajur, dan perbuatan kotor. Perbuatan kotor itu yang paling utama. Kalau waktu itu yang dimaksudkan dari ayat itu warrujza itu ya pemberhalaan terhadap sesuatu itu. Pemberhalaan terhadap sesuatu itu perbuatan yang paling kotor. Karena inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya mensekutukan Allah itu adalah kedzaliman yang paling besar. Kedzaliman yang paling besar itu adalah perbuatan yang paling kotor. Yang namanya memberhalakan itu kalau sekarang insya Allah ya gak terlalu banyak lah orang yang memberhalakan terus nyembah patung gitu. Tidak banyak ditemukan seperti itu. Tapi yang mematungkan atau memberhalakan sesuatu itu bisa bermacam-macam bentuknya. Termasuk memberhalakan dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu jadi berhala. Pikiran-pikirannya jadi berhala, pendapatnya jadi berhala, aturan-aturan yang ia kembangkan sendiri jadi berhala. Jadinya adalah ia mengutamakan itu dibanding hukum-hukum Allah. Sudah jelas ajarannya, tapi ketika itu berbenturan dengan pikirannya, ia lebih mengutamakan pikirannya, lebih mengutamakan sikap, laku perbuatan, kebiasaannya, maka ia telah memberhalakan dirinya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa.
Tahukah engkau siapa orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Nah, dia mempertuhankan itu namanya memberhalakan. Nah, berarti hawa nafsunya, pikirannya, pendapatnya, aturan-aturan yang dia buat itu sebagai berhala. Satu bentuk persekutuan terhadap Allah. Juga bisa muncul menyembunyikan hasud, sifat hasud secara pergaulan bisa saja dia tampak baik, tapi di baliknya itu ada kedengkian yang ia sembunyikan. Padahal la hasada, tidak boleh ada hasud ila fisnain, kecuali pada dua perkara. Tidak boleh iri, seorang itu iri pada yang lain kecuali dalam dua perkara. Apa itu dua perkara itu? Orang kaya yang dermawan. Orang kaya yang dermawan. Satu lagi, berilmu dan mengamalkan. Orang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Itu dua hasud yang diizinkan. Nah, berarti terhadap selain itu harus waspada. Harus waspada. Nah, sifat hasud itu pada hadis lain dikatakan dia sebagaimana api yang membakar kayu. Api yang membakar kayu. Maka kayu itu menjadi habis. Orang beramal sampai lelah, mengerahkan segala kekayaan, kekuatan, pikiran, tenaga, waktu untuk beramal. Dia mengumpulkan kayu. Diibaratkan ia mengumpulkan kayu. Tapi kemudian kayu itu menjadi hangus, terbakar karena adanya sifat hasud. Maka ia keluar menghadap Allah sudah tanpa membawa amalan lagi. Ini bahayanya sifat hasud. Kecuali kalau menginginkan terkait dua tadi itu, yaitu orang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmunya itu, mengajarkannya, dan orang kaya yang dia gunakan kekayaannya itu di jalan Allah. Kemudian isron, beban berat. Dalam surah Al-Baqarah kita diajari doa supaya kita tidak diberi beban berat sebagaimana umat-umat terdahulu. Itu doa yang diajarkan. Nah, kalau itu berarti kalau di situ ada doa, maka akan banyak ditemukan fenomena orang-orang yang mendapatkan beban berat. Jalan keluarnya Allah mengajarkan, mohonlah kepada Allah supaya engkau dilepaskan dari beban berat itu. Itu doa pada akhir surah Al-Baqarah. Mungkin saja orang 17 dan 12 itu tampak tidak ada masalah, tapi sebenarnya dia sedang bergelut dengan masalah berat yang ia tanggung. Ini terkait dengan 26. Kemudian dalam 26 ini ada 20. 20 itu dua titik ini. 20 ini adalah kata aroda. Aroda itu keinginan. Maka yang ditutupi, disembunyikan,
Di antaranya juga keinginan. Walaupun sangat ingin, dia sering menahan. Itu tidak diungkapkan keinginan-keinginannya. Itu juga kata khubron, pengetahuan. Nah, ini terkait dengan 18, 10 dan 8 ini 18, 8 itu 18 itu ain, ilmu. Jadi pengetahuan, ilmu, pemahaman. Bisa saja perwujudannya ia menutupi, selain menutupi keinginan, dia juga menutup apa yang ia ketahui, apa yang ia pahami. Tapi sebaliknya juga dia memang tertutup untuk memperoleh pemahaman. Karena itu menjadi agak sulit untuk memahami sesuatu. Kenapa menjadi agak sulit? Karena terlalu banyak lapisan kekotoran yang menutupi. Banyak lapisan kekotoran yang menutupi, maka itu membuat tumpul sehingga mengalami kesulitan untuk memperoleh pemahaman yang benar. Tujuh satu itu kata qaulan, perkataan. Keinginan itu mestinya diungkapkan dalam perkataan. Tapi itu akan disembunyikan. Dia tidak mau berkata kecuali pada orang-orang yang ia percaya. Kalau sudah ketemu pada orang yang ia percaya, maka dia akan mengatakan segala hal mengenai dirinya, termasuk keinginan-keinginannya, termasuk rasa-rasa yang selama ini ia sembunyikan dari orang lain. Jadi intinya itu untuk membantu orang 17 dan 22 gitu ya, membangun kepercayaan. Ketika ia sudah berhadapan dengan orang yang dipercaya, maka ia menjadi lebih terbuka. Jadi 71 itu juga kata uswah. Uswah artinya contoh atau teladan. Jadi dibalik yang unsur-unsur yang negatif itu, di dalamnya atau pada bagian yang lainnya itu ada sisi yang positif. Nah, ketika ia bisa mengatasi sisi-sisi negatif sebagaimana tergambarkan di sini, yaitu menyembunyikan rasa, menutupi potensi 5 titiknya, dan membungkus 5 titik itu dengan menyembunyikan keburukan, kotor, sifat hasus dan berat dan keinginan. Kalau itu bisa disingkap, bisa diatasi, tidak dominan menguasai diri, maka orang 17 dan 22 itu bisa berkembang di sini. Maka ini jahadanya itu muncul dari tidur berselimut, kemudian ketika bangkit, kemudian nanti diwujudkan dengan jihad ini, maka dia bisa menjadi teladan. Teladan itu berarti menjadi orang yang pertama, sehingga apa yang ia lakukan itu bisa diikuti oleh orang lain.
apa? Yang pertama adalah pada surah 71. Surah 71 itu surah Nuh. Surah Nuh itu simbol penyelamatan atau menyelamatkan. Karena terhadap orang-orang yang beriman itu dalam kisah Nuh, mereka diselamatkan dengan dibuatkannya bahtera. Dan orang-orang yang berada pada kebenaran, karena 71 ini cerminnya kan 17. 17 itu huruf do itu kebenaran. Berarti orang 17 itu ada jiwa untuk menolong, untuk menyelamatkan orang lain. Nah, itu apabila bisa teratasi sisi-sisi yang menjadi kelemahannya ini. 71 itu juga kata yujahadu, berjihad, bersungguh-sungguh. Bentukan dari jahada, lebih lanjut ada yujahadu, bersungguh-sungguh, berjihad, berkesungguhan. Apa? Dalam perbuatan-perbuatan kebaikan, ahsanu, berbuat kebaikan. Jadi kalau sudah bisa mengatasi kelemahannya, terutama warrujja fahjur, ia bisa berhijrah dari perbuatan kotor, berpindah pada jahada. Di sini menjadi itu berkesungguhan dalam berbuat kebaikan, berarti untuk berbuat baik itu sudah tidak tanggung-tanggung lagi. Yang itu ia lakukan sebagai perwujudan syukur. Syakur itu adalah banyak bersyukur. Sekalipun ia menghadapi kesukaran, al-usr. Tetap bersyukur sekalipun menghadapi kesukaran, menghadapi kesulitan. Ini angel ini. Akeh nikmat syukur nulis gampang. Tapi ini dihadapan pada kesulitan, kesukaran kok bersyukur. Ini apa ya caranya? Orang bisa menerima, akhirnya menempuh kesukaran itu kalau ia mau mengambil di sini. Ada kesediaan untuk mengambil risiko. Dan dia bisa menutupi atau mengatasi rasa takut. Kemudian di sini tadi jinnya itu dia sadar akan tujuan. Tujuan itu pada pemahaman di sini. Dan di sini ada ain. Berarti sifat kesukaran itu seperti apa dan dia dihadirkan itu untuk apa? Itu yang diperlukan. Kalau kesukaran ini bisa diatasi, bisa dilalui, yang bisa diperoleh itu apa? Itu yang akan membuat seseorang itu bisa bersyukur walaupun dihadapkan pada kesukaran. Kalau tidak terpaku pada kesukarannya, karena ia melihat bahwa di balik kesukaran itu ada al-fadl. Ada al-fadl. Al-fadl itu karunia, anugerah Allah. Nah, rupanya sering kesukaran ini adalah membawa al-fadl. Al-fadl ini 89. Pada bagian yang kecil 71 itu kesukaran, tapi secara keseluruhan itu menjadi 89. Di situ ada karunia atau anugerah. Itu diketahui dari mana? Ya dari keyakinan begitu. Nah,
Keyakinan itu dari mana? Ya ketauhidan. Kalau orang punya pemahaman bahwa Allah itu senantiasa baik, ketika di hadapan kesukaran, di balik kesukaran itu ada nikmat Allah. Karena kesukarannya itu terbungkus pada kesulitan. Secara isyarat dikatakan bahwa surga itu kan kenikmatan, tapi dikatakan hufat bil makarih, ditutupi atau dikelilingi oleh kesulitan-kesulitan, onak duri. Nah, berarti untuk memperoleh kenikmatan ya, harus mau menempuh jalan ini. Jadi ibaratnya itu seperti apa ya? Buah durian itu ya. Jadi untuk mendapatkan buahnya itu ada bungkusnya yang berduri, Untuk membuka itu butuh jihad karena di situ ada kesulitan sampai nikmatnya itu dirasakan. Karena itu mengatasi rasa takut, di antara takut itu ada yang namanya al-khifah, rasa takut mahmudah, yang terpuji. Itu rasa takut yang terpuji. Rasa takut yang terpuji itu muncul dalam bentuk diamnya, berselimutnya itu untuk perenungan dan bertindak dengan kehati-hatian. Nah, kalau sudah sampai tingkatan itu, maka dia terhindar dari sikap perilaku yang gegabah. Maka yang ditampilkan oleh Rasulullah sebagai al-mudassir, Rasulullah yang berselimut itu, walaupun berselimut itu sebagai cermin adanya takut, dan memang Rasulullah menyatakan rasa takutnya. Karena itu Khadijah menghibur, tidak mungkin Allah hendak mencelakakan kamu, tidak mungkin Allah akan menghinakan kamu. Karena kamu adalah orang yang selalu baik pada orang lain, kamu suka berderma, kamu suka menyambung silaturahmi. Tidak mungkin Allah menghinakan kamu. Pasti yang datang ketemu kamu itu adalah namus, malaikat Jibril maksudnya. Nah itu sebelumnya kemudian dibawa untuk menemui Warqah. Rasa takut yang terpuji itu adalah rasa takut yang dimiliki oleh orang-orang yang khosyi'un, oleh orang-orang yang khusyuk. Jadi khusyuk itu apa? Kalau muncul rasa takut yang sifatnya terpuji. Dan selamanya khusyuk, misalnya secara khusus pada sholat itu tidak akan pernah dicapai kalau tidak ada syarat ini, munculnya rasa khifah. Khifah itu dari kemudian membentuk kata khofiyah menjadi khofi, lemah lembut. Itu bentukannya. Rasa takut mahmudah, yang terpuji. Kalau gitu yang diperlukan apa? Ya menampilkan keterpujian ini, menampilkan keterpujian. Di mana saja yang ditampilkan itu adalah sifat laku terpuji. Sifat laku terpuji itu diwujudkan karena adanya rasa takut kepada Allah. Baru nanti khusyuk itu diberikan, bukan dicapai, tetapi diberikan. Karena khusyuk itu bagian dari karunia Allah. Tapi orang maunya akan loncat, maunya cepat langsung mendapat di sini. Bagaimana bisa khusyuk? Ya apa caranya sholat khusyuk? Padahal jalan untuk sholat khusyuk itu berlaku terpuji. Nah, kalau berlaku terpuji karena semata-mata adanya rasa takut kepada Allah, dengan sendirinya nanti
Al-fat, apa itu? Sifat khusyuk itu akan dikaruniakan oleh Allah. Udah jelas sekarang misalnya. Maka jalan yang ditempuh itu yang mana? Betapa banyak orang berupaya bagaimana sholat khusyuk, sampai ada pelatihan sholat khusyuk. Tapi khusyuknya diartikan apa? Lamanya sholat. Berusaha konsentrasi, kemudian memilih tempat tenang. Diartikannya semacam itu. Apakah khusyuk itu ditandakan dengan sholatnya yang lama? Sholatnya lama, tambah oleh tambah akeh. Sholatnya tambah lama itu oleh tambah akeh. Kalau sholatnya cepet, oleh itu didik. Mengiling ikon. Tapi lek suwe ilingnya 1, 2, 3, 4, 5, oleh tambah akeh. Nanti tidak ditentukan dengan lamanya. Yang berusaha untuk supaya sholatnya di pinggir alam, ada suara apa itu? Angin, gemericik air. Yo, perhatiannya ke sana nanti. Upaya-upaya orang. Karena merindukan sholat khusyuk. Padahal jalan untuk sholat khusyuk itu adalah tampillah terpuji. Terpuji di rumah tangga, terpuji dalam bertetangga, terpuji dalam perilaku di tempat kerja, terpuji ketika sendiri, terpuji ketika dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Kalau itu yang dilakukan, nanti khusyuk itu akan dikaruniakan. Kesadaran tentang adanya karunia Allah itulah yang akan mengatasi orang itu mau menempuh kesukaran. Nah, keyakinannya seperti apapun kesukaran yang dihadapi itu tetap lebih kecil dibanding banyaknya nikmat Allah yang ia terima, dan itu dia tetap menjadi orang yang banyak bersyukur, syakur. Ibaratnya bersyukur atas nikmat Allah itu sebagaimana disebutkan pada surah 8 ayat 9. Ini surah 8 ayat 9. Karena tadi Al-Mudaththir itu angkanya 89. Ini surah 8 ayat 9 mengatakan, Ittastaghisuna Rabbakum fastajaba lakum. Sebagaimana ketika kamu mohon pertolongan kepada Rabbmu, dari kata astaghosa yastaghisu, kemudian untuk kata istighosah. Istighosah itu maksudnya memohon pertolongan. Dan itu kalau istighosah yang jelas, mohon pertolongan atas apa? Sing senang istighosah gitu. Mohon pertolongan atas apa? Nah, ini terkait dengan menghadapi kaum musyrik dalam perang Badar. Sebagaimana ketika kamu mohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya, fastajaba lakum, lalu diperkenankan itu untuk ini mumiddukum bi alfin minal malaikah. Sungguhnya aku akan mendatangkan bala tentuan kepadamu dengan 1000 malaikat, bi alfin, 1000 minal malaikah, malaikat murdifin yang datang berturut-turut.
itu simbol bahwa karunia Allah itu banyak dan dialirkan. Dan itu sebagai jawaban atas permintaan manusia untuk memperoleh pertolongan dari Allah ketika manusia dihimpit oleh kesukaran, kesulitan. Allah tidak mengabaikan, Allah menyediakan pertolongan. Ibaratnya semacam itu, maka itu yang akan membuat seorang itu tetap bersyukur walaupun menghadapi kesukaran. Walaupun ditolong oleh Allah. Terus apa semuanya gampang? Ya enggak, korban itu juga ada dalam perang Badar. Walaupun ditolong Allah, tapi korban itu tetap ada. Kalau kebanyakan nafsunya orang kan, kalau sudah dekat ke Allah itu sudah bersih semua, semuanya enak. Bahasan yang lalu kan seperti itu. Padahal justru ketika orang berhijrah pada yang baik itu, kesukaran yang sebelumnya tidak pernah dialami justru ditemui. Itu kadang-kadang membuat orang hilang sabarnya sehingga berbalik arah. Nah, kalau ia bisa istiqomah terhadap itu, maka keluarlah ia sebagai orang-orang yang salim, orang-orang yang selamat dari sifat buruk, berhijrah menuju pada kesucian. Salim, damai, selamat, suci. Nah, dari kotor menjadi suci, dari penuh ketidakmenentuan, kesulitan mencapai keselamatan. Itu timbaan makna dari Al-Mudaththir. Jadi secara arti itu bisa temukan sisi-sisi yang negatif, tapi di balik itu bisa ada hal yang positif. Takutnya itu dari tidak berani mengambil resiko akan muncul pada kehati-hatian dalam bertindak. Itu kemudian berdiamnya itu dalam rangka mengumpulkan potensi, membuka potensi yang selama ini masih banyak ditutupi, mengembangkan potensi. Jadi ada saat-saat tertentu berdiam, merenung, memunculkan potensinya, kemudian diwujudkan pada jihadnya. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan, kemudian kesungguhan berbuat kebaikan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah. Ini yang kita bahas berkenaan dengan makna Al-Mudaththir. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti bahasan masih dilanjutkan pada insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Artinya dipersiapkan bahasan lanjutannya. Kalau nanti ada juz 17 dan 22 yang hadir, ya disajikan. Kalau enggak ya bahas yang lain aja. Itu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri bersama kajian malam ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.